Pada Adobe Photoshop, dokumen atau media kerja dinamakan kanvas. Nah, untuk membuat dokumen baru, pilih File, kemudian New. Maka akan muncul dialog box New. Nah, di sini kita bisa mengatur dokumen yang akan kita gunakan. Yang pertama, pilihan Name. Pilihan ini digunakan untuk memberikan nama pada dokumen. Nah, pemberian nama ini bisa juga ditentukan ketika kita menggunakan menu Save atau Save As. Kita biarkan saja ya. Kemudian pilihan Preset. Pilihan ini berisi kategori dokumen kerja yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, jika kita memilih foto ya, maka ini artinya media kerja kita akan disiapkan untuk mengolah foto ya. Di sini ada pilihan landscape dan portrait dan masing-masing ukurannya. Foto ukuran 4x6 atau 2x3. Nah, di sini kita juga bisa mengatur panjang dan lebar. Tentu saja kita bisa memilih ukuran atau satuan yang akan kita gunakan. Kemudian jika kita memilih International Paper, maka yang akan muncul adalah pilihan ukuran dari paper yang akan kita gunakan. Misalnya, kita akan menggunakan paper dengan ukuran A4. Ini artinya bahwa kanvas atau media kerja kita nantinya akan berukuran A4. Jika ingin mengatur kanvas sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, gunakan pilihan Custom. Nah, di sini kita bebas menentukan ukuran kanvas dan satuan yang akan kita gunakan. Berikutnya resolusi. Resolusi artinya jumlah piksel per satuan luas. Biasanya satuannya ppi atau pixel per inch. Settingan ini berpengaruh pada ketajaman dan detail dari image. Semakin besar resolusi, maka semakin bagus kualitas dari image. Namun, Anda perlu menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jika untuk keperluan cetak, gunakan resolusi tinggi. Namun, jika ingin digunakan untuk web, gunakan resolusi yang rendah. Secara default ya, resolusi biasanya standarnya adalah 72. Kemudian mode warna. Untuk mengolah image ada dua mode warna yang sering digunakan, yaitu mode warna RGB dan CMYK. Untuk mode warna RGB terdiri dari warna red, green, dan blue. Biasanya digunakan untuk mengolah image untuk keperluan web design, tampilan layar monitor, dan cetak printer. Kemudian mode warna CMYK. Mode warna ini disusun oleh warna crayon, magenta, yellow, dan black. Biasanya digunakan untuk image yang akan masuk pada mesin percetakan. Nah, pada pilihan ini pula kita bisa menentukan kedalaman dari warna atau bit depth. Kemudian background content. Di sini kita bisa menentukan background yang akan digunakan. Ada 3 pilihan, yaitu white, background color, dan transparan. Jika kita pilih white, maka backgroundnya akan berwarna putih. Jika kita pilih background color, maka warnanya akan sesuai dengan warna background color pada tool palette. Ini ya. Di sini ada background dan foreground. Kemudian, jika kita memilih transparan, maka nantinya kanvas kita akan transparan. Nah, jika sudah, kita pilih dan tekan OK. Nah, inilah kanvas ya, yang nantinya bisa kita gunakan untuk pengolahan image. Di sini tertulis dengan nama untitled ya.
kemudian mode warnanya, dan kedalaman warnanya, dengan background berwarna putih. Ketika pekerjaan Anda sudah selesai, maka jangan lupa untuk melakukan penyimpanan. Untuk menyimpan, pilih File, kemudian Save As. Ketika kita memilih Save As, maka akan muncul dialog box Save As. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah format dari file yang akan kita gunakan. Jika masih ingin mengedit kembali, maka gunakan format PSD. Ya. Kita berikan nama. Kemudian tekan Save. Maka akan muncul dialog box Photoshop Format Option. Tekan OK. Nah, di sini berarti kita sudah memiliki satu file dengan nama candiborobudur.psd. Baiklah, sekarang akan saya jelaskan beberapa tipe atau format file yang biasa digunakan. Yang pertama adalah format PSD. Format ini merupakan format asli dari program Adobe Photoshop. Jika Anda ingin masih melakukan pengeditan, maka gunakan format ini. Berikutnya format JPG. Format ini mampu mengkompres objek dengan tingkat kualitas tertentu. Format JPG adalah format file image yang umum digunakan untuk keperluan publikasi elektronik, karena format ini dapat dengan mudah dibaca oleh program editing maupun viewing. Berikutnya format EPS. Format ini biasa digunakan untuk pertukaran antar program grafis, karena format ini mengandung bahasa PostScript, sehingga dengan mudah digunakan untuk program persiapan cetak. Yang terakhir adalah format GIF. Format ini merupakan standar untuk publikasi image di internet. Format ini biasanya berupa animasi 2 dimensi. Namun ada juga yang bukan berbentuk animasi 2 dimensi. Keunggulan format ini adalah ukurannya relatif lebih kecil. Berikutnya, untuk menampilkan file atau image pada program ini, gunakan menu Open ya, pada File, kemudian Open, atau juga bisa Open As. Pilih filenya ya, kemudian tekan Open.